Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bentuk implementasi pembelajaran tematik, di mana saya Ismayani sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, di mana saudara Pendi Agus Pratama sebagai pemateri pertama dan saudari Ismaya Oktasya sebagai pemateri ketiga. Baiklah, agar lebih barokahnya diskusi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, agar lebih efisiennya waktu, marilah kita buka dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Kepada saudara Pendi Agus Pratama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Pendi Agus Pratama sebagai pemateri pertama akan menjelaskan cara implementasi pembelajaran tematik. Implementasi proses pembelajaran adalah proses yang diatur dengan tahapan-tahapan tertentu agar mencapai hasil yang diharapkan. Tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran menurut Majid tahun 2005 meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Menurut Usman tahun 2000 mengemukakan pelaksanaan pembelajaran mengikuti prosedur mulai pelajaran, mengelola kegiatan belajar mengajar, mengorganisasikan waktu siswa dan fasilitas belajar, melaksanakan penilaian proses dan hasil pelajaran, dan mengakhiri pelajaran. Menurut Sudirman tahun 1991, pelaksanaan pembelajaran meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu tes awal, proses, dan tes akhir. Berdasarkan uraian yang dijelaskan barusan, implementasi pembelajaran dapat dideskripsikan dalam tiga kegiatan utama, yaitu membuka pembelajaran, menyampaikan materi pelajaran, dan menutup dan mengevaluasi pembelajaran. Memulai pembelajaran menurut Usman tahun 2000 dapat dilakukan melalui 4 kegiatan. Pertama, menarik perhatian siswa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menarik perhatian siswa, antara lain gaya belajar guru, penggunaan alat bantu dan pengajaran, dan pola interaksi yang bervariasi. Yang kedua, menimbulkan motivasi siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu dan mengungkapkan ide yang bertentangan. Ketiga, memberikan acuan mulai berbagai usaha seperti mengumumkan tujuan dan batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan, mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Keempat, membuat kaitan atau hubungan antara materi-materi yang akan dipelajari dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dikuasai oleh siswa. Menyampaikan materi pelajaran menurut Majid tahun 2005 adalah kegiatan utama untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berkaitan dengan bahan kajian yang bersangkutan. Kegiatan inti setidaknya mencakup: yang pertama, penyampaian tujuan pembelajaran; yang kedua, penyampaian materi atau bahan ajar dengan menggunakan pendekatan metode, sarana, dan alat atau media yang sesuai; yang ketiga, pemberian bimbingan bagi pemahaman siswa; dan yang keempat, melakukan pemeriksaan atau pengecekan mengenai pemahaman siswa. Kegiatan menutup pembelajaran menurut Majid tahun 2005 adalah kegiatan yang memberikan penegasan atau kesimpulan dan penilaian terhadap pengesahan bahan kajian yang diberikan pada kegiatan inti. Kesimpulan ini dibuat oleh guru dan bersama-sama dengan siswa. Menutup pelajaran atau closer menurut Usman tahun 2000 adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Usaha menutup pelajaran itu dimaksud untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Mengevaluasi pembelajaran merupakan usaha untuk memperoleh informasi yang perolehan belajar siswa secara menyeluruh, baik pengetahuan, konsep, sikap, nilai maupun proses.
Hal ini dapat digunakan oleh guru sebagai balikan maupun keputusan yang sangat diperlukan dalam menentukan strategi mengajar yang tepat maupun dalam memperbaiki proses belajar mengajar. Untuk maksud tersebut, guru perlu mengadakan penilaian baik terhadap proses maupun terhadap hasil belajar. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Pendi Agus Pratama selaku pemateri pertama. Baiklah, saya Ismayani sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi yang selanjutnya, itu mengenai syarat-syarat pelaksanaan pembelajaran tematik. Jadi, di dalam pembelajaran tematik terpadu terdapat beberapa syarat yang harus ada dalam pelaksanaannya. Di antara persyaratan tersebut adalah persyaratan yang pertama adalah kejelian keprofesionalan guru. Jadi di sini kejelian keprofesionalan guru ini dalam mengantisipasi pemanfaatan berbagai kemungkinan arahan pengait konseptual intra ataupun antar bidang studi. Jadi di sini adapun kejelian keprofesionalan guru itu meliputi tiga hal. Yang pertama itu adalah menyeleksi topik-topik atau konsep-konsep yang menarik yang akan diajarkan. Sebagai contohnya itu adalah konsep lingkungan, konsep lingkungan, komunikasi, benda-benda, pos dan lain sebagainya. Jadi guru di sini memang harus menyeleksi topik-topik ataupun konsep-konsep yang akan disampaikan terlebih dahulu, karena bagaimanapun sebelum guru menyampaikan pembelajaran yang akan disampaikan di kelas, seorang guru harus menyeleksi dulu topik-topik atau konsep-konsep yang akan disampaikan, karena seorang siswa SD harus digandrung dengan topik-topik yang memang menarik buat mereka, karena tanpa topik yang menarik maka akan terjadi sebuah miskomunikasi atau tidak terjadi komunikasi yang seperti yang diinginkan oleh guru ketika berada di dalam kelas. Oleh karena itu konsep-konsep yang menarik itu sangat perlu untuk disusun terlebih dahulu sebelum guru menyampaikan materi yang akan disampaikan di dalam kelas. Kemudian yang kedua itu adalah memilih materi yang relevan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi guru itu tidak hanya memilih materi ataupun topik-topik yang menarik, akan tetapi guru itu juga harus memilih materi yang memang sesuai atau yang relevan terhadap tingkat perkembangan anak. Kemudian poin yang ketiga di sini, wawasan kependidikan yang mampu membuat guru selalu waspada untuk memanfaatkan setiap keputusan dan tindakannya untuk memberikan urunan nyata bagi pencapaian tujuan pendidikan yang utuh. Jadi guru di sini harus memang mempunyai wawasan pendidikan yang luas terhadap apa yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dalam prasyarat pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu antara lain, yang pertama alokasi waktu atau jam tatap muka. Jadi alokasi waktu jam tatap muka di SD, SMP, SMA itu berbeda. Alokasi waktu pada SD itu berkisar antara 35 menit, yang SMP 40 menit, dan SMA, SMK sederajat itu alokasi waktunya adalah 45 menit. Yang kedua itu adalah rombongan belajar. Jadi rombongan belajar di SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB itu berbeda-beda. Jadi rombongan belajarnya itu adalah untuk yang SD itu 6 sampai 24 orang. Jadi jumlah maksimum di SD itu adalah 28 orang, dan di SMP itu ada 3 sampai 33 peserta didik, di mana maksimumnya itu adalah 32 peserta didik, dan di SMA itu ada 3 sampai 36 peserta didik dan maksimumnya adalah 36 peserta didik. Di SMK itu 3 sampai 72 peserta didik dan maksimumnya itu adalah 36 peserta didik juga, sama seperti SMA, karena tingkatan mereka itu adalah SMA, SMK sederajat. Jadi tingkat maksimum dari peserta didiknya itu adalah 36 orang, dan SDLB itu jumlah rombongan belajarnya 6 orang, dan jumlah maksimumnya ini adalah 5 orang.
SMPLB itu jumlah rombongan belajarnya 3 dan maksimum peserta didik per rombongan belajarnya itu adalah 8 rombongan belajar. Dan yang ketujuh itu adalah SMALB, di mana jumlah rombongan belajarnya itu adalah 3 dan jumlah maksimum peserta didik rombongan belajarnya itu adalah 8. Kemudian di sini adalah buku teks pelajaran. Jadi buku teks belajar ini sangat berguna bagi peserta didik karena buku teks pelajaran ini gunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi peserta didik ketika peserta didik itu membutuhkan suatu pengetahuan yang lebih terhadap apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Jadi buku teks pelajaran ini sangatlah berguna bagi peserta didik itu sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah pengelolaan kelas dan laboratorium. Pengelolaan kelas dan laboratorium ini sangat berfungsi, sangat bermanfaat bagi peserta didik, terutama untuk peserta didik yang ada di SD, karena peserta didik yang SD itu harus dia itu mempunyai pengelolaan kelas yang baik, karena semakin baik, semakin bagus pengelolaan kelas, maka peserta didik itu akan lebih nyaman, lebih tertib dan lain sebagainya, dan akan menghasilkan peserta didik yang memang akan lebih unggul dari apa yang sudah diharapkan oleh guru atau pihak sekolah di suatu satuan pendidik itu sendiri. Kemudian yang terakhir di sini ada namanya pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tematik ini setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 cara, di mana pembukaan ini berisikan awalan dan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Jadi akan diisi dengan 3 tahapan. Tahapan pembuka di mana kegiatan pembuka ini awalan dan pendahuluan, di mana kegiatan inti ini ada namanya kegiatan inti ini akan berisi tentang materi yang akan disampaikan, dan kegiatan penutup ini berisi kesimpulan dari guru ataupun referensi dan lain sebagainya, dan yang berisikan kesimpulan, saran dan lain sebagainya atau refleksi guru terhadap materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Sekian materi dari saya dari pemateri kedua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yakni saudari Ismaya Oktasya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya Ismaya Oktasya selaku pemateri ketiga atau terakhir akan menjelaskan tentang menganalisis proses pembelajaran tematik. Nah, di sini untuk dapat menerapkan pembelajaran tematik di jenjang sekolah dasar, beberapa hal yang perlu diterapkan oleh guru adalah sebagai berikut agar terlaksananya proses pembelajaran secara efektif. Nah, di sini yaitu memilih tema yang dapat disesuaikan. Jadi, tema yang akan dipilih terdapat dalam dokumen kurikulum 2013 bagi sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013 ini. Nah, di sini guru dapat melakukan pemilihan tema yang akan dibelajarkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melakukan analisis SKL, KI, KD, serta membuat indikator. Nah, di sini guru membaca semua SKL, KI, dan KD dari semua mata pelajaran. Karena meskipun semua indikator sudah tersedia, akan tetapi guru dapat menambahkan indikator yang sesuai dengan tema yang sudah dipilihnya dengan mengikuti kriteria pembuatan indikator, serta boleh mengganti atau merubah indikator yang kurang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik atau kurang sesuai dengan KD. Kemudian yang ketiga, melakukan pemetaan KD, indikator, dan juga tema. Setelah indikator selesai dibuat, kemudian guru melakukan pemetaan terhadap kompetensi dasar dan indikator yang berkaitan dengan tema yang sudah dipilih dan memasukkannya ke dalam format agar lebih memudahkan dalam penyajian pembelajaran dan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat adalah membuat jaringan kompetensi dasar. Setelah dilakukan pemetaan KD, indikator dengan tema dalam 1 tahun, maka dilanjutkan juga dengan membuat jaringan KD dan indikator dengan cara menurunkan hasil cek dari pemetaan ke dalam format jaringan KD dan indikator. Yang kelima adalah menyusun silabus tematik terpadu. Di sini, guru akan menyusun silabus tematik untuk memudahkan guru melihat seluruh desain pembelajaran untuk setiap tema sampai tuntas tersajikan di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini adapun komponen-komponen yang terdapat pada silabus tematik yaitu
kompetensi dasar, indikator, kegiatan pembelajaran dan penilaian, alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber dan media. Nah, di sini poin terakhir yaitu poin ke-6 adalah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tematik. Di sini menyusun RPP merupakan langkah terakhir dari sebuah perencanaan. Di dalam RPP tergambar proses penyajian secara utuh dengan memuat berbagai konsep mata pelajaran yang disatukan dalam tema. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam RPP adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat identitas dalam RPP. Kemudian isi identitas itu adalah satuan pendidikan, kelas atau semester, adanya tema, pertemuan keberapa, serta alokasi waktu. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP itu sendiri, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, serta penutup. Untuk analisis proses berjalannya pembelajaran tematik yang terdapat dalam RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya kegiatan pendahuluan. Di sini berisi tentang yang pertama adalah menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan pertandingan lokal, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Kemudian yang ketiga atau yang C, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan yang terakhir menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus yang telah disusun. Kedua, adanya kegiatan inti. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan juga mata pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi beberapa hal. Di sini yang perlu dievaluasi adalah seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan juga mata pelajaran. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi beberapa hal. Di sini yang perlu dievaluasi adalah seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok. Kemudian yang terakhir, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Nah, teman-teman, jadi itu untuk analisis proses pembelajaran tematik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan menurut diskusi kami kelompok 4 bahwa pembelajaran tematik yang terjadi pada saat ini di kalangan kami terlihat kurang berhasil. Mengapa? Dikarenakan materi kurang dibahas secara mendalam per tatap muka, disebabkan oleh waktu yang kurang maksimal untuk lebih mendalami dalam menjelaskan materi kepada peserta didik. Akibat yang dapat dirasakan dalam kejadian ini adalah kurangnya kompetensi yang dicapai atau bisa dikatakan belum maksimal. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri ketiga yaitu Saudari Ismaya Oktasya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah ketika kita menyampaikan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.